Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, kita muliakan dan kita ta'zimkan Rais Am Jamiah Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Ahmad Yahya, Wakil Rais Am Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, yang kita hormati, kita banggakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Saifullah Yusuf. Saya kalau dibilang meneruskan beliau hanya satu saja yang saya teruskan di Ansor. Beliau mantan Ketua Umum Ansor dan saya kemudian meneruskan beliau menjadi Ketua Umum Ansor sampai hari ini, sampai diperintah turun oleh Pak Kiai Haji Saifullah Yusuf. Jadi kalau belum dibolehkan selesai, saya nggak akan selesai. Lanjut Gus. Mengikuti beliau itu tidak mudah, apalagi meneruskan beliau. Beliau kalau tadi dibilang bangga karena penerusnya menjadi menteri, sejatinya beliau lebih dahulu pernah menjadi menteri, zamannya Pak SBY. Tetapi kalau saya harus mengikuti jejak beliau, saya harus angkat tangan. Karena selepas jadi menteri, beliau menjadi wakil gubernur, sekarang menjadi wali kota Pasuruan, bentar lagi mungkin camat Pasuruan. Membumi dan tiba-tiba melambung lagi menjadi sekjen. Dan setelah sekjen ini insya Allah minimal wakil presiden. Lebih pantas menteri agama ya. Yang saya hormati Pak Kuswardoyo, Komisaris Utama PT Hadi. Pak Puspo, saya harus terus terang Pak Puspo ya. Awalnya saya enggan mau datang ke sini. Karena Halalan Thayyiban Indonesia ini kalau disingkat HTI. Awalnya Pak, ini awalnya supaya terklarifikasi. HTI ini musuh utama saya dulu dan sampai sekarang. Jadi kalau saya harus datang ke markas lawan saya, gimana? Oh ternyata Halalan Thayyiban itu singkatannya hati Pak. Jadi alhamdulillah ternyata bukan HTI yang saya pikirkan sebelumnya. Maka dengan keyakinan penuh 100% saya mantap untuk datang ke sini menyaksikan peluncuran perdana makanan siap saji ke Saudi nanti. Yang saya hormati Pak Sukiri, Direktur Utama Pak. Dulu ya Pak Sukiri. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat saya di BPK, Pak Fadlul Mangsa, Pak Arif, Pak Rizal dari Basras, dan Pak Bupati Sidoarjo yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili, Pak Bea Cukai dari Bea Cukai, atau siapapun tamu undangan yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini ada Pak Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dan Pak Rektor Win Wali Songo. Ini menunjukkan bahwa saya mantap Pak. Harus saya ajak semua, Pak Kanwil saya ajak, Rektor saya ajak, jadi lengkap sudah dari jajaran Kementerian Agama. Artinya saya tidak perlu pidato banyak-banyak di sini. Kedatangan ini sudah menunjukkan banyak hal. Hanya saya ingin menyampaikan sedikit saja Pak. Yang pertama, kita semua ini di Kementerian Agama berkomitmen terhadap 3 aman. Yang pertama, aman syar'i. Secara syar'i pasti aman lah kalau makan ini nikah saja bolak-balik. Apalagi kalau soal halal haram makanan gitu, pasti sudah selesai aktivitas. Kita nggak ragu. Kemudian aman regulasi. Aman regulasi, kita sudah cari bolak-balik, diskusi berkali-kali dengan Pak Sukiri, dengan Pak Puspo, dengan teman-teman di BPKH, di Dirjen Haji, dan insya Allah secara regulasi tidak ada masalah. Dan yang ketiga, aman NKRI. Tadi saya sudah sampaikan, ternyata bukan HTI yang saya maksud. Jadi tiga-tiganya aman. Kalau tiga-tiganya aman, tinggal diaminkan saja. Tinggal diaminkan, jadi insya Allah ikhtiar kita ini biar bersama kita akan membawa manfaat bagi bukan hanya jamaah haji tapi juga bagi bangsa Indonesia secara umum.
Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sebagai basis informasi agar kenapa makanku ya namanya, menjadi sangat kompatibel dengan jamaah haji. Tiap tahun itu kalau dalam kuota normal jamaah haji kita itu sekitar 221.000 seperti tahun ini. Kurang lebih uang yang kita bawa ke Saudi itu 18 triliun. Kurang lebih ya Pak ya 18 triliun. Dan tidak ada yang kembali ke Indonesia kecuali haji mabrur. Itu pun kalau mabrur. Jadi semuanya masuk ke Arab semua. Masuk orang Arab. Jadi, nah dengan masuknya makanku ini menjadi membuka peluang meskipun belum terlalu signifikan, baru sekitar 25 miliar ya Pak. 66 miliar, baru 66 miliar. Sementara kalau kita hitung jamaah haji selama di Saudi itu total makan itu 25 juta kali Pak. 25 juta kali makan. Sementara disampaikan Pak Puspo tadi, ini hanya melayani atau Pak Sugeng tadi melayani H-2 Musnah dan H-3 dan H+2 Armina ya kan, di Musnah itu. Nah jadi ini baru kecil saja yang didapat. Nah, saya sempat berbicara dengan Pak Sugeng kalau tidak salah. Saya ingin ke depan catering haji kita itu disediakan seperti ini Pak. Jadi apalagi harganya lebih kompetitif. Pak Sugeng tadi saya tanya apa harga yang dipamerkan Pak Puspo tadi itu berapa harganya satu box? Katanya hanya 40.000 Pak, betul Pak? Kalau beli banyak mungkin 25.000 dikasih Pak. Nah bandingkan dengan misalnya harga catering sekarang haji dengan fresh meal gitu. Fresh meal setelah kita negosiasi panjang dengan penyedia catering di Saudi, sekali makan gitu dihargai 15 rial sekarang, yang setara dengan 60.000 kurang lebih. Nah maka harga 40.000 itu sangat masuk akal itu, sangat masuk akal jika ke depan kita bisa menyediakan konsumsi seluruh jamaah haji melalui makanan siap saji seperti ini Pak. Tadi Pak Sugeng membisikkan ke saya, ya tentu ada syaratnya Pak. Hotel menyediakan steamer lah untuk penghangat. Ya saya bilang ini bisnis besar ya sampai yang investasi dong, jangan hotel. Hotel ini kalau hotel suruh investasi susah Pak. Jadi kita tahu lah bagaimana perilaku bisnis di Saudi Arabia seperti apa. Jadi agak susah kalau yang diletakkan segitu kemudian kita minta tambahan itu susah sekali. Jadi karena ini bisnis 1000 tahun, selama masih ada Ka'bah, insya Allah masih ada jamaah haji. Jadi nggak rugi gitu kalau hanya investasi steamer aja Pak. Taruh aja di hotel, nanti makanan siap sajinya dikasih di steamer itu, jamaah konsumsi dengan kondisi hangat gitu. Jadi kan enak. Ini baru bicara haji. Pak Fadul Mansur tadi mengingatkan ada ekosistem lain, umroh. Umroh itu setahun kurang lebih 2,5 juta jamaah yang berangkat umroh. Pak ini kalau matematikanya kalkulator aja nggak muat Pak. Jadi ya tentu berbagi rezeki itu juga penting. Berbagi rezeki itu penting. Dengan bisnis skala besar ini, tentu kita pemerintah ini berharap bisa melibatkan semakin banyak UMKM misalnya. Petani-petani Indonesia, peternak-peternak Indonesia itu semakin banyak dilibatkan dalam ekosistem ini. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah dari setiap ikhtiar ekonomi dengan mengentaskan kemiskinan itu bisa menjadi salah satu juga kontribusi dari PT Hati ini. Bukan hanya menjadi kontribusi untuk jamaah haji, tapi juga kontribusi yang lebih besar pengentasan kemiskinan. Saya kira ini peluang besar dan harus kita manfaatkan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang perlu dan penting saya sampaikan. Saya tidak boleh lebih panjang dari sambutan pendahulu saya. Mudah-mudahan sekali lagi sukses terus untuk PT Hati dan Makanku ini. Insya Allah berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Menteri Agama. Jazakallahu khairan kepada Bapak Yakut Khalil Qoumas atas kata sambutan yang diberikan. Baiklah, selanjutnya pemberian kutub yang akan diberikan oleh Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar.
Kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baiklah, kita akan kepada acara terakhir kita, yaitu pembacaan doa sebelum buka puasa yang akan diberikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Kepada Bapak Kiai Haji Anwar